selama gue narik Goret itu gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini, dan baru ini gue ngalamin. Gue ketemu sama customer dari Mall Living Plaza, tujuannya ke LG MM 2100. Nah pas ketemu sama customer tuh ya seperti biasa lah, gue sapa ya kan, Mbak benar atas nama ini ya kan, iya Mas katanya. Nah terus pas dia nyamperin tuh, ih motornya bagus banget Mas kata dia gitu kan. Ya udah gue jawabnya iya Mbak makasih gitu kan. Terus dia bilang ini Gojek kerja sama Vespa gitu. Ya gue jawab enggak Mbak gitu. Nah dilalah dia naiklah ke motor ya kan. Nah setelah dia naik ke motor, mulai lagi pertanyaan lagi ya kan, emang Masnya dapat apa dari Gojek gitu kan, sampai motornya digambar-gambar kayak gini gitu. Ya gue jawab ya nggak dapat apa-apa Mbak gitu kan, emang seneng, saya tuh hobi gitu kan, buat penyemangat saya di jalan. Nah terus dia bilang nggak sayang Mas gitu, saya aja yang kerja di PT nggak mau Mas sampai tas saya tuh ada gambar-gambar kecil gitu tentang PT saya nggak mau kata dia gitu kan. Ya udah gue jawabnya nggak apa-apa Mbak gitu kan, emang saya seneng gitu kan, ya mungkin kayak gini cara saya gitu biar saya seneng. Terus dibahas lagi tuh masalah pekerjaan atau hobi ya kan, sebenarnya ini pekerjaan atau hobi gitu kan. Ya gue jawab ya Mbak ini pekerjaan yang saya jadikan hobi gitu, jadi ya saya seneng gitu. Kenapa? Ya enggak Mas, pekerjaan atau hobi ya pekerjaan gitu, tapi ya saya jadikan hobi gitu. Nah terus dia bilang kalau emang hobi berarti nggak penting-penting banget dong Gojek buat Mas gitu kan. Maksudnya nggak penting gimana? Ya kan cuma hobi gitu kan. Ya beda Mbak gitu, hobi kalau dijadikan pekerjaan tuh beda gitu kan. Ya di situ gue udah mulai mikir kenapa sih kok jadi mancing-mancing gini. Nah terus dia bilang sampai segitunya Mas sama Gojek. Ya gue jawab lagi kan, ya alhamdulillah Mbak, saya Gojek dari 2015 bisa ngumpulin uang, bisa beli mobil, bisa bayar rumah, sampai ke beli motor ini ya kan. Jadi situ saya bersyukur, makanya motor ini pun saya nggak sayang-sayang buat saya bikin gambar full Gojek kayak gini, ya itu kesenangan saya gitu kan. Nah abis itu mulai tuh gelagatnya udah mulai nggak enak ya kan, Masnya sombong gitu kan. Kok sombong jadinya, kan saya cerita gitu kan, tadi Mbaknya nanya kenapa saya sampai kayak gini gitu kan. Pas sampai pom bensin Jababeka udah mulai risih tuh dia ya kan, kata dia Mas ini motornya nggak enak banget. Gue kaget dong, ih tadi perasaan pas awal naik happy aja, kok tau-tau motornya nggak enak, kenapa gitu kan, salah apa gitu kan. Terus gue tanya kenapa nggak enak Mbak, nggak enak gimana, saya kurang maju apa gimana. Iya Mas mah santai aja kan, orang pekerjaan nggak penting ini kata dia gitu kan. Makanya Mas nggak peduliin penumpang mau jatuh juga Mas biasa aja gitu kan. Gue jadi makin pusing kan, ini kenapa sih, ini jebakan apa gitu kan. Nah terus dia bilang tuh, Mas ini saya mau jatuh. Oh ya udah Mbak, saya majuan ya kan, saya majuan Mbak, nih saya maju, Mbaknya maju aja. Lagian motor kayak gini jok sempit, udah gitu Masnya badannya gede. Lah waduh ini kenapa sih, kok jadi body shaming kan. Waduh gimana ini kalau kayak gini. Nah setelah gua maju sepanjang jalan Kalimalang nggak ada obrolan tuh, kayaknya nggak tahu lah, mungkin dia marah atau gimana, gua juga nggak ngerti kan. Dasar dia marah apa juga gua nggak ngerti. Sumpah ya, selama di perjalanan setelah gua maju sampai ke depan banget, karena gua nggak mau sampai dia marah atau sampai dia ngeripot gue yang enggak, itu biji gua sampai kram. Nah setelah dekat ke PT-nya dia, gue basa-basi lagi lah minimal, karena jujur di jalan juga gue kepikiran ini kenapa sih penumpang sampai kayak gini gitu, karena gue nggak pernah ketemu penumpang yang kayak gini. Gue buka obrolan lagi, Kak ini PT-nya di sana kan posisinya. Terus dia jawab kan, lihat map Mas bisa baca map nggak, kata dia gitu. Ih kok malah makin keras gitu kan. Aduh kenapa sih, karena gue juga udah nggak tahan ya kan. Gue tanya aja, Mbak kenapa sih Mbak dari tadi sepanjang perjalanan kok Mbak marah-marah terus ke saya ada salah apa, saya minta maaf Mbak kalau saya punya salah. Minta maaf baru sekarang, kenapa nggak dari tadi? Mas tuh ya udah bawa motor nggak enak, motornya nggak nyaman, nggak bisa baca map. Gue langsung diem kan, aduh ya Allah gue harus gimana. Ya udahlah gue sabar-sabarin lagi, gue sabar-sabarin sampai ke depan PT-nya ya kan. Mbak udah sampai ya kan, dia langsung turun ngasih helm langsung cabut. Sempet gue bilang makasih ya Mbak, dengan sabarnya gue sempetin. Sampai sekarang masih gue tunggu komen dia di aplikasi Gojek, masih gue tunggu, pengen tahu dia komen apa. Karena selama di perjalanan gue nggak melakukan hal apapun. Teruntuk Mbak yang tadi siang marah-marah sama saya, nggak apa-apa Mbak kayak gitu. Saya nggak tahu maksud dan tujuan Mbak apa, tapi ingat Mbak, nggak selamanya hidup kita itu selalu di atas, nggak selamanya kita bisa bentak-bentak